kerang. Gurih, bikin kenyang. Tambah bumbu saus padang. Makin nendang. Kerang memang kegemaran semua orang. Tapi awas. Cermati asal-muasal kerang. Kalau kerangnya jenis kerang hijau dan diambilnya dari Teluk Jakarta, aduh, Sobat Unyil mesti nonton tayangan kali ini. Bukan apa-apa, Teluk Jakarta kondisinya makin memprihatinkan. Kotor, juga tercemar abis. Limbahnya bermacam-macam. Mulai dari merkuri, arsenik, logam, timbal, sampai sampah rumah tangga. Bahkan baru-baru ini ramai diberitakan, limbah obat parasetamol juga ikut mencemarinya. Coba bayangin, semua limbah itu tumplek-blek jadi satu di area sepanjang 50 km. Celakanya lagi, sudah pencemarannya tinggi, limbah-limbah ini malah diserap oleh si kerang hijau. Yap, kerang hijau memang mampu menyerap logam-logam berat dalam jumlah yang banyak. Jangankan berbagai jenis limbah, satu jenis merkuri saja efeknya sangat fatal bagi tubuh. Gangguan kulit seperti ini adalah efek mengerikan dari limbah merkuri. Nah, Sobat Unyil, ini nih buktinya. Daya serap kerang hijau yang tinggi bisa mengubah air akuarium dari ini menjadi ini. Sekarang kebayang dong gimana limbah-limbah tersebut diserap si kerang? Karena memang Teluk Jakarta ini sangat tercemar, maka kerang hijaunya ikut menikmati bahan pencemar tadi. Salah satu contohnya logam berat. Serem ya. Sudah tercemar logam berat, kerang hijau juga disepuh pula. Ini penelusuran detektif Unyil ke pengepul kerang. Berbekal kamera tersembunyi, detektif Unyil menyaksikan proses pengolahan kerang hijau. Tampak berjejer drum-drum berisi kerang yang tengah direbus. Sekilas tidak ada yang aneh dengan kerang hijau ini. Semuanya tampak normal. Keanehan baru muncul ketika proses pencucian. Detektif Unyil menyaksikan sendiri bagaimana kerang ini direndam menggunakan sepuhan, yakni semacam pewarna buatan. Hasil kerang sepuhan memang memuaskan. Dengan sedikit modal, kerang jadi jauh lebih cerah, lebih menarik. Ini kalau dimakan aman? Aman. Kan digoreng dulu. Masalahnya, pewarna sepuhan termasuk pewarna non-makanan. Praktik mengolah kerang dengan pewarna non-makanan sebetulnya sudah menjadi rahasia umum. Padahal tanpa disepuh pun, kerang hijau asal Teluk Jakarta sudah terbukti berbahaya jika dikonsumsi. Kalau sudah begini, apa artinya kita nggak boleh makan kerang sama sekali? Ternyata masih boleh kok. Tapi ada tapinya. Tapi karena di dalam kerang ini ada bahan berbahaya dan beracun, maka tentu saja harus dibatasi. Ya, 1 hari hanya boleh makan 2 ekor. Kita juga mesti pandai-pandai membedakan mana yang kerang asli, mana yang sepuhan. Yang sepuhan warnanya kuning terang. Kalau yang asli pucat seperti ini.
Kerang yang dikonsumsi kebanyakan langsung berasal dari laut. Kalau lautnya aman dari polusi sih gak masalah. Inovasi budidaya kerang di darat bisa menjadi solusinya. Seperti budidaya kerang abalone di Australia ini. Kerang dari laut dibudidaya di kolam yang terbuat dari batu. Suasananya dimuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Suhu air harus terjaga tetap dingin, sesuai tempat hidup kerang di dasar laut. Air yang digunakan beneran air laut. Pipa-pipa besar ini membawa air laut dari Great Southern Ocean yang terletak 300 meter dari tempat budidaya. Air laut dipompa masuk dan dikembalikan lagi ke laut setelah digunakan dan disaring bersih. Satu kolam ini biasanya berisi 5.000 abalon. Kerang abalon bisa dipanen saat berusia 2,5 tahun, saat ukurannya cukup untuk dikonsumsi. Di Tiongkok kerang ini dikenal sebagai pouyu. Di Amerika Selatan disebut loko. Sedangkan di Australia disebut muttonfish. Sampah kulit kerang jadi hiasan kamar mandi. Look at this. Cakep kan? Kamar mandi jadi bernuansa pantai. Ada dudukan kloset, bingkai cermin, wastafel, dan wadah sabun. Terbuat dari resin, dipercantik dengan biota laut yang sudah mati. Fosil kerang, keong laut, bintang laut, semua bisa dipakai. Tinggal disusun di cetakan. Tuang resin, tunggu sampai mengeras. Dipoles. Dihaluskan. Digosok. Berbagai hiasan kamar mandi siap dipakai. Dagingnya enak dimakan. Fosilnya bisa menjadi pernak-pernik. Mineral yang diproduksi kerang bisa dijual mahal. Yap, mineral kerang bernama nacre menghasilkan mutiara yang indah dan berkelas. Kerang mutiara air laut Lombok merupakan salah satu kerang mutiara terbaik di dunia. Jenis kerang yang dikembangkan adalah Pinctada maxima. Biasa dikenal sebagai ratu mutiara. Proses pembentukan mutiara memakan waktu lama. Mulai dari pembenihan sampai menghasilkan mutiara butuh waktu 4 tahun. Mutiara sebetulnya terbuat dari nacre, mineral yang dihasilkan oleh kerang. Nacre berfungsi untuk melindungi tubuh kerang dari sisa makanan yang tidak bisa dikeluarkan. Lama-lama, nacre membentuk bulatan dan menjadi mutiara. Dalam satu kerang hanya terdapat 1 hingga 2 butir mutiara. That's why harganya mahal. Bahan pembuat mutiara sama dengan bahan pembuat cangkang kerang. Makanya bagian dalam cangkang kerang sangat halus dan cantik seperti mutiaranya. Cangkang kerang bisa jadi bahan perhiasan dan bernilai ekonomi tinggi. Pembuatannya dimulai dari memilih cangkang kerang. Menghaluskan cangkang kerang dengan mesin gerinda, lalu potong sesuai sketsa. Setelah itu, cangkang dicor dengan campuran fiberglass dan katalis. Lanjut dengan proses finishing. Hasilnya lebih mengkilap. Dulu hanya dipakai kalangan keraton. Sekarang siapa aja bisa pakai. Dari artis Indonesia sampai artis K-pop pakai batik. Diakui dunia sampai dibuatkan hari spesial. Yap, Hari Batik. Batik memang memikat. Bukan cuma buat formal aja,
tapi casual trendy. Nih, gimana? Unyil pakai batik keren kan? Alternatifnya, kain bermotif batik yang dibuat dengan cara print. Dengan cara print, berbagai jenis motif batik bisa dibuat. Yang ini spesial. Spesial dari warna? No. Dari corak? No. Dari jenis kain? No. Ini kain motif batik antimikrobakterial. Apa istimewanya? Habis dipakai, langsung dijemur aja, dijamin anti bau. Gak cuma baju olahraga aja yang bisa, batik juga bisa antibakteri. Ide membuat batik antimikrobial saya dapatkan sejak awal pandemi. Mengingat saya berusaha di bidang batik sejak lama, saya berpikir potensi yang besar untuk membuat batik antimikrobial di masyarakat, karena belum ada sebelumnya. Proses cetaknya pakai mesin jauh lebih cepat. Per menit bisa cetak 40 meter motif batik. Beda dengan batik tulis, satu lembarnya butuh waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun. Desain motif dan warna sudah berbasis komputer. Mau batik dari berbagai daerah atau motif kekinian, bisa. Motif desain yang sudah jadi pada gulungan film langsung dicetak pada kain katun. Dicuci pada suhu 120 derajat Celcius, lalu dikeringkan dulu. Ini proses yang gak ada di batik print lain. Pencelupan cairan antimikroba jenis El Salvador yang mampu membunuh bakteri 99,9%. Dijamin aman karena sudah bersertifikat. Antibakteri inilah yang bikin kain batik gak gampang bau. Bertahan di kala pandemi memang gak mudah. That's why perlu inovasi. Apalagi di masa pandemi di mana orang-orang perlu segala sesuatu yang berbau antimikroba. Kain motif batik antimikrobakterial ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Pada awalnya kami mempromosikan hasil produksi kami dengan cara belusukan ke setiap kota di Indonesia. Kami selalu menampung baik kritik atau saran sehingga terciptalah batik Sarini dengan ciri khas tersendiri. Dari proses basah, lanjut ke tahap pengeringan dan penghalusan kain. Motif kain dari pabrik ini bisa dibilang limited. Berlatar belakang fashion? No. Background pendidikan akademi tekstil? Gak juga. Pak Rudi hanya berbekal pengalaman dan memperkuat relasi di bidang tekstil dari tahun 90-an. Gak ada yang instan. Sebelum mengelola pabrik sebesar ini, Pak Rudi pernah jadi sales keliling, nawarin kain ke toko-toko. Sekarang gak perlu nawarin ke toko, tapi kebalik, malah klien berdatangan mencari kain batik buatannya. Kain motif batik antimikrobakterial sudah dikirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kami harap hasil produksi batik kami akan terkenal di seluruh dunia dan akan dipakai oleh tokoh-tokoh dunia. By the way, soal keefektifannya sudah teruji. Setelah 20 kali cuci, sifat antibakteri hanya berkurang 0,01%. Untuk mengetes kain betul-betul antibakteri, ada caranya. Coba kita rendam pakai susu. Setelah 24 jam, kain antibakteri tidak mengubah warna susu dan tidak berbau. Mantap! Inovasi di bidang perbatikan tidak hanya sampai di situ. Disisit mesin batik otomatis. Berbeda dengan batik print yang langsung mencetak motif dan warna, mesin batik ini tetap menggunakan teknik batik tulis. Tapi mesinlah yang menggambar pola di kain. Apa saja komponen penting di mesin batik ini? Ada kerangka, rel, controller, lengan mesin, dan canting. Kerangka mesin terbuat dari aluminium.
ringan tapi kuat. Bagian lengan punya tugas penting untuk menggambar pola di kain. Di lengan mesin terpasang canting, lengkap dengan lilin malam. Bagian rel berfungsi untuk pergerakan lengan, supaya fleksibel. Ini yang paling penting, bagian controller, yang jadi otak mesin batik. Fungsinya mengatur lengan mesin dan menjaga suhu lilin malam tetap panas. Cara kerjanya, bikin desain batik dulu di komputer. Simpan data di flash disk. Tinggal colokkan ke mesin batik. Mesin batik beraksi. Proses membatik jadi lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Pengrajin gak perlu lagi susah-susah menjiplak pola dari kertas ke kain, menggaris pola dasar dengan pensil, kemudian ditulis dengan lilin malam. Mesin bukan menggantikan peran pembatik. Tujuannya supaya para pengrajin batik bisa fokus merancang desain kain batik. Sama seperti kain batik tradisional, kain yang sudah digambar perlu diproses secara manual. Mulai dari peluruhan lilin sampai pewarnaan. Sekilas, batik tulis manual dan hasil mesin gak terlihat berbeda. Tapi jika diperhatikan, pola dasar dari mesin batik garisnya lebih rapi. Indonesia bangga punya batik sebagai kain tradisional. Tapi masih ada kain kreasi anak bangsa yang terbuat dari bahan unik. Kain terbuat dari nanas, cek. Kain terbuat dari buah biduri, cek. Dua-duanya buah tropis yang banyak ditemukan di Indonesia. Panen nanas menyisakan limbah berupa daun. Setelah panen, daun nanas harus dibuang supaya tumbuh tunas baru. That's why perlu inovasi supaya daun nanas gak terbuang sia-sia. Serat daun nanas diubah menjadi kain. Daun terbaik untuk membuat kain dari serat nanas adalah daun tua. Seratnya lebih banyak dan gak gampang patah. Petani di sekitar wilayah Subang rutin menyetor daun-daun nanas ke rumah produksi ini. Daun nanas diekstraksi untuk memisahkan serat dan daging buah. Dari 1 kuintal daun nanas yang diekstraksi, serat yang didapat cuma 2,5 kg saja. Serat dibilas dengan air. Kemudian peras sampai warna hijaunya memudar. Dijemur dan diperas berulang kali sampai kadar airnya berkurang. Hasilnya serat daun berwarna putih gading. Inilah warna alami serat nanas. Serat nanas ini sangat kuat. Ditarik beberapa kali pun gak akan putus. Serat inilah yang ditenun satu persatu jadi kain. Hasilnya bisa jadi selendang, rompi, lap tangan, atau kap lampu. Mau lebih spesial, bisa diwarnai juga dengan teknik tie-dye. Tanaman biduri banyak tumbuh liar di kawasan Asia Tenggara, bahkan sering dianggap gulma. Di Bandung, tanaman biduri justru dibudidaya. Buah biduri bisa jadi bahan dasar kain yang menghasilkan efek hangat, mirip seperti bulu binatang. Buah biduri yang berwarna hijau dan bentuknya lonjong seperti telur inilah yang bakal disulap jadi kain. Pas buah dibuka, kita akan menemukan biji-biji coklat bersama seratnya. Serat-seratnya langsung dibersihkan dari biji dan plasenta berwarna kuning. Jemur di bawah terik matahari selama 2-4 jam. Serat biduri ini susah dipintal. Harus dicampur serat lain.
Bisa dari micropolyester, thermolite, atau Excel. Komposisinya seimbang 1:1. Dua jenis serat diurai sampai menghasilkan benang. Disisat, benang serat buah biduri siap dirajut menjadi kain. Tinggal pencet tombol. Mesin secara otomatis langsung merajut kain. Dalam waktu 10-20 menit, 1 meter kain sudah jadi. Serat biduri bermanfaat untuk menghangatkan. Cocok dipakai saat cuacanya lagi dingin.